ganteng terus. Ngejreng sih. Ya, selamat siang mitra sejaman siar dimanapun berada mitra. Seperti biasa, seperti yang saya katakan tadi bahwa gelaran Okinawa akan diwarnai dengan talk show, perbincangan menarik ya. Bersama kantor pajak ya mengenai manfaat pajak, nomor induk kependudukan atau NIK sebagai MPWP dan pelaporan SPT tahunan. Nah, mitra zaman siar selama 1 kali 60 menit nanti kita akan berbincang, jadi minta bisa tanyakan langsung, bertanya kepada narasumbernya yang ahlinya ya mitra ya. Dan di samping sebelah kiri saya sudah ada 3 narasumber, ibu-ibu dan bapak yang ganteng, ibu yang cantik. Selamat siang Bapak dan Ibu. Ada Bapak Beni Santoso, kemudian ada Ibu Lia Oktariani, ada Mbak Desinta Yuliana. Silahkan memperkenalkan diri, silahkan Bapak dan Ibu. Oke, selamat siang Mitra El Gangga. Saya Beni Santoso dari Kanwil DJP Jawa Barat 2. Selamat ketemu lagi. Hatur nuhun Pak. Sekarang Ibu boleh? Ya. Baik, selamat siang Mitra El Gangga. Saya Lia Oktariani dari Kanwil DJP Jawa Barat 2. Salam sehat selalu. Halo, saya Desinta Yuliana. Mitra El Gangga bisa panggil saya Mbak Desi ya. Saya juga penyuluh dari Kanwil DJP Jawa Barat 2. Selamat siang semuanya. Ya, hatur nuhun Bapak dan Ibu sudah memperkenalkan diri ya. Kali ini mungkin banyak yang harus diketahui oleh mitra sejaman siar yang terkait dengan manfaat pajak dan apa aja gitu kan. Ini akan diuraikan secara langsung. Silakan mungkin siapa dulu? Mungkin Pak Beni ya yang akan menguraikan sebagai awal jumpa kita mengenai pajak ini. Silakan Pak, monggo. Siap. Jadi kita akan mulai dari APBN ya. APBN itu apa sih? Sepertinya kita tuh dari SD dulu udah belajar APBN itu apa. Nah, APBN itu singkatan dari Anggaran Pendapatan Belanja, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN. Ya. Itu seperti dompet kalau kita orang ya, orang pribadi nih, itu seperti dompet kita. Itu di situ ada 2 unsur. Kalau dompet itu kan waktu kita dapat uang kita masukkan ke situ. Yeah. Waktu kita belanja kita keluarkan. Di APBN itu juga begitu. Ada unsur untuk penerimaan dan ada unsur untuk belanja. Penerimaan negara dan belanja negara. Kira-kira begitu. Nah, dari 2 unsur itu kita akan kupas tuntas nih APBN secara singkat. Oke. Penerimaan negara itu sebenarnya ada dari 3 unsur juga. Yang pertama, penerimaan dari pajak, ini porsinya sangat besar, 78,72% dari total. Kemudian PNBP, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. Kita kan tahu sering dengar ya hibah dari negara A, dari negara B. Itu porsinya sangat kecil, 0,03%, enggak sampai 1%. Nah, pendapatan negara tahun kemarin ya, 2022 itu 2.266 triliun. 2.266 triliun. Sebesar itu untuk penerimaan negara. Kemudian belanjanya seperti apa? Belanjanya ternyata lebih besar lagi. Iya. 3.106 triliun. Berarti lebih besar belanjanya ketimbang pemasukan dong. Betul. Oleh karena itu nanti ada unsur untuk keseimbangannya, yaitu kalau kayak timbangan gitu kan, berarti kan lebih berat belanjanya ya. Oleh karena itu untuk menyetimbangkan, karena penerimaan kita memang nggak sampai untuk membiayai seluruh pengeluaran, nanti ada unsur untuk ada unsur terkait dengan utang negara dan seterusnya. Nah, untuk belanja sendiri itu ada belanja di sisi pusat dan ada di sisi daerah-daerah. Total untuk belanja pusat itu sebesar 2.300 triliun. Jadi itu hampir mirip dengan penerimaan tadi. Kan penerimaan 2.200 tadi. Belanja pusatnya 2.300 triliun atau 74,9% dari total belanja. Belanja daerahnya itu kecil, lebih kecil, bukan kecil, lebih kecil.
800 triliun atau hanya 25,9%. Jadi postur pajak itu sangat besar terhadap penerimaan negara yang nantinya dipakai untuk pembiayaan negara, yaitu sebesar 78,72%, dan itu sebagian besar untuk pembangunan, untuk pendidikan, untuk menjaga integritas negara kita. Kan harus dijaga tuh, darat, laut, udara. Itu juga perlu biaya. Perlu biaya ya Pak. Betul. Dan yang paling besar, yang paling sangat terasa kemarin adalah pada saat COVID. Sekian ribu triliun dipakai untuk penanganan COVID, menyelamatkan anak bangsa kita ini. Begitu kira-kira. Ya. Mestinya kan dana itu untuk yang lainnya ya Pak ya. Jadi ini terserap untuk masalah kemarin yang ada pandemi itu ya Pak ya. Betul. Ya baik Pak Beni, mungkin kita juga kata awamnya mungkin jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang ya. Lalu bagaimana ini kita dan Pak Beni sendiri menjelaskan sebuah negara ini tentu memerlukan dana yang tadi untuk menjalankan pemerintahan gitu kan. Betul. Nah Pak Beni, dari mana saja sih sebenarnya sumber dana yang diperoleh pemerintah ini untuk menjalankan pemerintahan, roda pemerintahan untuk membangun negara ini gitu loh. Nah, ya. Oke, seperti saya jelaskan tadi ya, porsinya untuk penerimaan itu sebenarnya intinya ada 3. Penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Paling besar di penerimaan pajak tadi 78,7 triliun, dan penerimaan bukan pajak porsinya lebih kecil, 21%. Maaf tadi 78,72%. Untuk PNBP-nya 21,25%. Hibahnya nggak sampai 1%, kecil sekali. Ya, Pak, ya. Oleh karena itu peranan pajak, peran serta masyarakat untuk membangun negeri ini itu sangat diperlukan untuk kemajuan dan integritas negara kita ini. Iya, baik. Ya, mungkin ada yang menambahkan Mbak Lia atau siapa ya, berdasarkan penjelasan Pak Beni tadi kan kita simpulkan berarti bahwa pajak itu memegang peran penting ya dan dalam menjalankan kehidupan bernegara ini. Jadi bisa diberikan penjelasan mungkin Ibu Lia seperti apa gitu kan? Ya. Baik, terima kasih Bu Fitri. Iya. Baik, di sini dapat kami sampaikan bahwa saya sekedar menambahkan penjelasan dari Pak Beni tadi bahwa tentunya melalui pembayaran pajak negara itu hadir dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia. Jadi contohnya pemberian beasiswa bagi pendidikan dan kehidupan sosial, kemudian dari uang pajak tersebut digunakan oleh negara untuk membangun infrastruktur Bu, seperti jembatan, ya, terus jalan dan lain sebagainya. Kemudian dari segi sosial kita dapat lihat bahwa negara itu dengan uang pajak memberikan subsidi bagi masyarakat kurang mampu. Misalnya subsidi kepada gas LPG ya Bu ya, kita kan rasakan ya langsung. Kemudian terhadap BBM, kemudian memberikan subsidi juga terhadap dari segi kesehatan, yaitu diberikannya sebuah BPJS ya Bu, BPJS bagi keluarga kurang mampu. Kemudian tentunya untuk pembayaran gaji pegawai, termasuk TNI dan Polri, ASN di sini, dan kemudian pajak juga seperti kata Pak Beni tadi digunakan untuk pembelian alutsista untuk menjaga stabilitas negara, karena tentunya dengan stabilitas negara yang terjamin, yang terjaga dan keamanan, tentunya diharapkan masyarakat kita dapat berinvestasi dengan baik tanpa ketakutan seperti itu. Berarti kita harapkan juga investasi dari luar juga kepada negara kita juga merasa aman dan tidak ada rasa ketakutan, nyaman gitu. Nah, dan tidak keraguan-raguan ya Pak ya. Betul Bu, betul sekali. Nah, kemudian uang pajak juga digunakan untuk memulihkan perekonomian Bu Fitri. Jadi dari uang pajak yang dibayarkan tersebut tentunya negara hadir. Contohnya tadi seperti pada saat pandemi melanda negara kita. Kita rasakan bagaimana pemerintah membiayai pembelian vaksin. Vaksin, kemudian alat-alat kesehatan yang sehubungan dengan COVID gitu ya. Terus kemudian pemerintah pun dari segi usaha memberikan insentif kepada dunia usaha dalam rangka
untuk tetap memulihkan perekonomian. Jadi diberikan insentif dari sektor pariwisata yang berdampak langsung pada saat itu karena Covid kita banyak di rumah ya Bu. Iya, Jadi betul. kita tentunya tidak semua orang berpikir mau rekreasi istilahnya. nggak Kita kepikiran di ke situ rumah, ya Bu. Hanya untuk sektor pariwisata pemerintah memberikan insentif, salah satunya kemudian insentif pengadaan barang impor dalam rangka Covid juga, sehingga diharapkan dengan pemberian insentif itu negara kita bisa pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat seperti itu. Nah, dari beberapa penjelasan tadi dapat kita katakan ya Bu, bahwa pajak itu merupakan tulang punggung negara. Dan tentunya kepatuhan membayar pajak merupakan instrumen yang sangat penting dalam mengumpulkan penerimaan negara tersebut. Nah, saat ini berdasarkan data yang ada, kepatuhan dari wajib pajak Indonesia itu masih rendah. Masih rendah. Kesadarannya ya Bu. Kesadarannya untuk membayar pajak, sehingga kita tidak akan pernah bosan dan tidak akan berhenti untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tersebut dalam membayar pajak. Nah, kemudian Bu, karena seperti dikatakan tadi bahwa membayar pajak itu merupakan sebuah kontribusi nyata bagi warga negara. Untuk apa? Untuk membangun bangsanya. Jadi membayar pajak itu merupakan kontribusi yang nyata bagi kita untuk berpartisipasi untuk keberlangsungan negara kita. Sehingga membangun negara ini merupakan sebuah tanggung jawab bersama. Jadi bukan hanya sekedar tanggung jawab dari Direktorat Jenderal Pajak dan pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama. Sehingga memang instrumen membangun negara ini di dalam pajak itu adalah instrumen gotong royong, misalnya seperti itu. Dan yakinlah bahwa uang pajak itu akan kita gunakan semaksimal mungkin untuk memulihkan ekonomi dan meningkatkan kemakmuran bagi bangsa Indonesia sesuai dengan arti dari undang-undang sendiri, bahwa uang pajak itu memang digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran bagi bangsa Indonesia. Kira seperti itu ya Bu ya. Ya, baik. Tadi Ibu menjelaskan ya. Lalu ini kan selaku kita masyarakat bukan hanya diam saja dan bukan saja tanggung jawab pemerintah, tapi juga masyarakat kita yang sadar akan harus ya membayar pajak. Lalu siapa saja sih sebenarnya yang harus membayar pajak? Iya, siapa aja gitu ya. Mungkin masyarakat juga bertanya-tanya gitu. Loh, kok saya ini kayaknya penghasilannya segini tapi kok masih ditagih pajak gitu. Nah, seperti itu ya. Itu siapa aja yang harus berperan dalam membayar pajak? Masyarakat yang memiliki kewajiban membayar pajak itu adalah apabila mereka telah memenuhi syarat formal dan materialnya. Kalau bahasa Indonesia seperti itu ya Bu. Nah, syarat formalnya itu apa? Tentunya telah memiliki penghasilan di atas PTKP, itu penghasilan tidak kena pajak. Nah, kemudian berapa setahun kalau untuk orang pribadi yang belum berumah tangga ya, yang masih bujangan, 54 juta. Jadi kalau apabila penghasilan mereka sampai dengan 54 juta, mereka tidak membayar pajak, Bu. Ya, mereka diberikan kebebasan tidak membayar pajak karena penghasilannya masih di bawah PTKP. Gitu ya. Nah, kemudian tentunya wajib pajak masyarakat itu seperti apa? Masyarakat itu bisa orang pribadi, badan, kemudian BUT. Jadi memang tentunya ada ketentuan dan syaratnya untuk membayar pajak. Badan pun apabila dia sebuah perusahaan, apabila tidak memiliki keuntungan dalam berusaha, mereka tidak wajib membayar pajak. Gitu ya. Karena pajak itu kan dibayar dari penghasilannya yang mereka peroleh. Kalau penghasilan tidak memungkinkan, apa yang harus dibayar ya? Iya. Nominalnya Bu, bisa disebutkan nggak nominal? Kan misalnya setiap karyawan kan punya gaji sendiri-sendiri ya. Lalu misalnya di bawah 3 juta penghasilannya itu perlu nggak? Nggak perlu yang seperti tadi bilang ya? Yang tadi batasannya yaitu 54 juta ya per tahun ya. Berarti kurang lebih sebulan itu 4,5 juta. 4,5 juta. Berarti kalau 3 juta nggak usah ya? Nggak kena pajak. Tidak kena pajak Bu, karena tidak melewati batas dari PTKP itu. Oke, iya. Nanti ada lagi nih Bu, kalau dia sudah berumah tangga, istri dapat lagi
juta setahun penambah pengurangnya. Nanti anak juga sampai anak 3. Jadi batas maksimal PTKP itu untuk status wajib pajak yang kawin dengan 3 anak ada 72 juta. Kayak seperti itu. Jadi batasannya apabila kepala rumah tangga istrinya tidak bekerja, punya anak 3, batasnya 72 juta penghasilannya, maka mereka tidak akan membayar pajak. Jadi tetap negara itu tetap memberikan sebuah keadilan memberikan kepada masyarakat. Soalnya hasilnya juga akan nihil ya kalau itu kan. Ya, betul, bukan bayar pajak ya nihil. Iya, nihil ya. Soalnya kan income-nya juga sedikit gitu. Ya, mungkin Pak Benny menambahkan, silakan Pak. Terkait dengan penghasilan tadi ya udah dijelaskan. Sebenarnya ada batasan-batasan untuk penghasilan ya. Itu ada bracket kalau di kita. Mulai dari ada 4 bracket di sini. Mungkin jenis-jenis pajaknya apa aja gitu yang bisa Bapak sebutkan? Oke. Terkait dengan jenis pajak. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 ya tahun 2022 itu jenis pajak secara garis besar ada 2, pajak pusat dan pajak daerah. Ini kan banyak masyarakat yang bingung, Pak, saya sudah membayar pajak kendaraan bermotor. Nah, kalau kendaraan bermotor itu masuknya pajak daerah. Nah, sekarang supaya lebih clear nih, pajak pusat itu apa, pajak pajak daerah itu apa, kita jelaskan ya. Pajak pusat itu dipungut oleh negara dalam hal ini untuk kepentingan yang lebih luas, dan duitnya masuk di APBN, langsung masuk ke APBN, masuk ke kas negara yang namanya APBN, dompet tadi. Kalau pajak pusat namanya APBN masuknya. Kemudian yang ngurusin administrasinya itu DJP, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, kemudian di bawahnya ada 1 direktorat, Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian untuk cukainya, bea dan cukainya, bea itu adalah untuk biaya untuk masuk, barang misalnya masuk atau barang keluar itu ada biayanya. Kemudian cukai, contoh cukai adalah rokok, itu ada di Direktorat Bea Cukai. Jadi ada 2 direktorat utama terkait dengan penerimaan negara, itu termasuk di pajak pusat. Terus pajak pusat ini jenisnya apa aja? Ada PPH, PPN, kemudian PPNBM. PPH itu adalah pajak penghasilan, PPN itu adalah pajak pertambahan nilai. Bedanya apa sih? Kalau PPH itu terkait dengan penghasilan, baik orang kita ini ataupun perusahaan, badan itu bisa perusahaan, bisa PT, CV dan seterusnya. Kemudian PPN itu terkait dengan barang. Kalau kita beli barang, biasanya kan ada PPN-nya sekian persen. Nah, itulah pajak pertambahan nilai. Nah, kemudian ada lagi untuk barang mewah, namanya PPNBM, pajak pertambahan nilai untuk barang mewah. Contohnya apa? Mobil dan seterusnya. Kemudian dulu ada pajak bumi bangunan atau PBB, itu dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Tetapi saat ini itu dipecah. Untuk pedesaan perkotaan yang perumahan itu diserahkan ke daerah, dan untuk perhutanan kemudian tambang itu masih dikelola oleh pusat. Nah, kemudian ada biaya materai dan ada cukai. Untuk pajak daerah untuk pajak daerah itu dibagi lagi menjadi 2. Satu yaitu pajak provinsi tingkat 1 ya. Kemudian ada pajak untuk tingkat 2 atau daerah, bisa kabupaten ataupun kota. Yang masuk apa? Untuk provinsi itu ada pajak kendaraan bermotor atau PKB. Kemudian pajak biaya balik nama kendaraan bermotor BBNKB, pajak alat berat, pajak bahan bakar kendaraan bermotor itu masuk ke pusat. Ada pajak air permukaan dan pajak rokok. Untuk pajak daerah tingkat 2 kabupaten atau kota, kalau kita ke hotel, ke restoran, orang kan selalu bilang saya bayar pajak pada saat saya makan bareng sekeluarga kemarin. Nah, itu betul, itu
bayar pajak daerah masuknya ke kabupaten atau kota. Nah, untuk pajak daerah ini baik provinsi maupun yang kabupaten kota itu masuknya ke dompet yang namanya APBD. Ya, Begitu. dan belanja daerah ya Pak ya. Ya, termasuk di dalamnya yaitu yang sekarang kalau kita beli rumah ada BPHTB, itu masuknya juga ke APBD setempat. Jadi seluruhnya ya harus membayar pajak. Ya. Nah, berdasarkan penjelasan tadi ya, dapat kita simpulkan bahwa pajak itu memang punya peranan yang cukup penting ya dalam kehidupan bernegara, dan membayar pajak ini merupakan bentuk kontribusi nyata. Nah, bisa diberikan penjelasan untuk Mbak Desinta, bagaimana sih alur pembayaran pajak pada kas negara, Mbak? Iya, mungkin Mitra Sejaman Biana pengen tahu di. Silakan. Iya, baik. Ini terkait alur pembayaran pajak ya Ibu Fitri. Iya, kemana aja gitu kan? Penting sekali tentunya. Iya. Nah, mungkin di sini masih banyak terkait pemahaman yang salah di masyarakat bahwa membayar pajak itu bayarnya ke kantor pajak. Jadi ada juga yang mengira bayar pajak itu diserahkan langsung uangnya ke pegawai pajak. Tentunya itu salah ya, salah banget. Tidak seperti itu. Nah, karena di sini setiap warga negara yang membayar pajak itu uangnya yang dibayarkan itu langsung masuk ke kas negara. Nah, di Indonesia sendiri pembayaran pajak itu kita secara tersistem, Ibu, yaitu menggunakan e-billing. Jadi sebelum membayar pajak, di sini wajib pajak harus terlebih dahulu memiliki kode billing. Nah, kode billing itu isinya apa saja sih? Nah, di sini kode billing memuat terkait keterangan data NPWP si pembayar pajak. Kemudian di situ juga ada keterangan yang berisi jenis pajak yang mau dibayarkan, ada masa pajak dan tahun pajak, dan juga nominal yang akan dibayarkan. Nah, kemudian itu semuanya nanti langsung masuk ke sistem yang ada di Direktorat Jenderal Pajak. Sehingga ketika nanti sudah dilakukan pembayaran oleh wajib pajak dan masuk ke kas negara, itu nanti langsung sinkron ke sistem yang di Direktorat Jenderal Pajak dengan adanya NTPN atau biasa kita kenal dengan nomor transaksi penerimaan negara, yang berarti bahwa atas NPWP si wajib pajak itu telah melakukan pembayaran pajak. Nah, untuk alur pembayaran pajak sendiri, di sini pertama-tama tentunya masyarakat ini bisa melakukan pembayaran pajak melalui beberapa kanal, yaitu yang pertama melalui kantor pos, terus kemudian melalui bank-bank persepsi, bisa juga di sini melalui ATM, mobile banking, bayar pajak juga bisa dilakukan di internet banking. Bahkan sekarang nih Ibu, masyarakat itu semakin dipermudah dengan adanya fasilitas membayar pajak melalui marketplace. Sekarang ini baru ada 2 ya, di Tokopedia dan juga Bukalapak. Bahkan kemarin saya coba-coba mau bayar pajak itu ternyata bayar dari Tokopedia dapat cashback malah. Bayar pakai GoPay ternyata dapat cashback seperti itu. Nah, kemudian nanti uang pajak yang telah dibayarkan di situ nanti akan masuk ke rekening umum kas negara dan disimpan di bank sentral, dalam hal ini Bank Indonesia. Tentunya ini tercantum di dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007. Nah, setelah itu nanti uang yang dibayarkan tersebut dan sudah masuk di kas negara itu akan dialokasikan untuk belanja negara yang tadi sudah disampaikan sebelumnya oleh Pak Beni. Nah, alokasinya itu untuk apa saja, Ibu? Di sini banyak sekali seluruh lini kehidupan di bernegara ya tentunya. Pertama di sini ada pelayanan umum, transfer ke daerah, terus kemudian ke bidang ekonomi, ada juga perlindungan sosial, pendidikan, ketertiban dan keamanan, pertahanan dan kesehatan. Dialokasikan juga untuk dana desa, pariwisata dan lingkungan hidup, keagamaan, perumahan dan fasilitas umum. Bahkan kemarin untuk vaksin sendiri itu dibiayai juga dari situ, dan juga penanggulangan COVID. Jadi banyak sekali ya alokasi dana dari APBN tersebut yang tentunya sebagian besar dibiayai dari adanya penerimaan pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak. Seperti itu, Ibu Fitri.
Baik, Pintas Zaman Siar masih di gelaran Okinawa dengan talkshow yang menarik dari Kantor Pelayanan Pajak DJB Jawa Barat 2 ya. Di sini sudah ada beberapa narasumber, 3 narasumber yang mungkin tadi uraiannya Mitra sudah jelas. Jadi betapa mirisnya kalau Mitra masih belum sadar mengenai masalah pajak ini ya. Karena ini banyak anggaran-anggaran yang harus dikeluarkan juga oleh negara ya dari pajak itu. Nah, baik, mungkin Mbak Lia, karena kita ketahui bahwa mungkin identitas kita sebagai wajib pajak ini dalam memenuhi kewajiban untuk memperoleh hak dalam bidang perpajakan, atau bolehlah menganalogikan MPWP itu berarti NIK atau nomor induk kependudukan ya. Jadi ini hanya pada uang lingkungan perpajakan. Nah, apa aja yang melatar belakang ini, mengapa sih NIK menjadi MPWP orang pribadi gitu loh? Pakai NIK sekarang ya, nomor induk. Ya, induk, arahnya seperti itu nanti Bu. Iya. Di tahun mulai 1 Januari 2024 maka NPWP itu akan digantikan oleh NIK. Tentunya ini pertanyaan menarik ya, apa sih yang melatar belakangi hal tersebut ya Bu ya, sehingga NIK menjadi NPWP itu khususnya bagi wajib pajak orang pribadi. Nah, tentunya yang melatar belakangi hal ini adalah pertama, hal ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Bu, yang nomor 7 tahun 2022 yang kemarin baru keluar ya, tahun kemarin. Kemudian di sana dikatakan dari undang-undang itu bahwa untuk mendukung kebijakan nasional yaitu menuju satu data Indonesia. Jadi diharapkan warga negara kita itu memiliki satu identitas gitu ya. Jadi nggak usah banyak-banyak. Jadi nanti ada nomor NPWP gitu, terus ada lagi nomor NIK gitu kan. Jadi kita fokuskan menjadi satu data Indonesia. Tentunya dengan apa? Dengan mengatur pencantuman nomor identitas tunggal yang sudah terstandarisasi dan terintegrasi. Nah, jadi nomor itu akan memiliki standar dan terintegrasi dengan apa? Dengan beberapa core system yang lain, dengan beberapa data-data dengan kementerian yang lain. Misalnya nih BPJS, jadi masuk ini nanti keluar nih, oh nomor BPJS-nya sekian, nomor bisa nih sebagai nomor NPWP begitu ya. Nah, tentunya harapannya apa? Ya, untuk meningkatkan kemudahan bagi wajib pajak dalam mengakses dan menerima layanan perpajakan. Kalau dari sisi Direktorat Jenderal Pajak, jadi dengan nomor yang tidak banyak itu, jadi cukup nih. Jadi buat apa melakukan pelayanan pajak gitu, mereka bisa menggunakan NIK nantinya seperti itu. Jadi nggak usah lagi pakai nomor MPWP ya. Jadi nggak usah banyak yang diingat ya Bu ya, nomor-nomornya kan seperti itu ya Bu Fitri. Nggak banyak kartu. Nggak banyak kartu juga, sehingga apa Beni dompetnya tipis ya, seperti itu. Karena kartunya nggak banyak. Nah, tentunya Bu, harapannya dengan adanya interkoneksi dari berbagai sistem tadi, sehingga lembaga dan kementerian dapat menggunakan sebuah primary key yang sama, sehingga apa yang diharapkan dapat menghasilkan sebuah analisis kebijakan yang optimal. Jadi dari data ini jadi semua terintegrasi kan. Oh nanti misalnya nih Lia, oh dia punya BPJS segi nomor ini, dia punya kartu-kartu yang hubungannya dikeluarkan oleh kementerian lain itu jadi satu data. Jadi sehingga diharapkan dengan satu data tersebut dapat memberikan kesetaraan serta mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. Dia sesuai dengan tujuan dari amanah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan juga, itu dasar hukumnya. Ya, baik Ibu Lia, tadi kan NPWP sekarang mudah cuman pakai NIK. Lalu yang sudah mempunyai NPWP lama apakah masih berlaku atau bagaimana? Oh iya. Sampai dengan 31 Desember 2023 NPWP lamanya masih berlaku. Masih berlaku. Ya, masih berlaku. Tapi seperti saya katakan tadi nih, mulai 1 Januari 2024 semuanya akan menggunakan NIK, nomor induk kependudukan. Masih berlaku Bu, masih berlaku. Cuman mungkin masyarakat ada ya orang-orang awam gitu ya,
mungkin yang kerja di kantor sih udah tahu lah. Tapi kalau misalnya masih ada yang belum tahu, ini bagaimana cara validasinya nih jika NIK itu jadi MPWP nih Bu? Iya. Oke, baik. Jadi tadi kan NIK menjadi NPWP itu tidak secara serta-merta, tidak tiba-tiba gitu. NIK bisa digunakan sebagai NPWP. Nah, di sini perlu adanya pemutakhiran mandiri terlebih dahulu. Masa transisi gitu ya. Iya. Nah, jadi di sini wajib pajak di sini perlu melakukan pemadanan atau pemutakhiran data secara mandiri pada laman djponline.pajak.go.id. Nah, itu sama dengan pada saat kita menu DJP Online untuk lapor SPT tahunan, Ibu Fitri, seperti itu. Nah, kemudian nanti setelah kita login, kita masuk ke menu profile, kemudian nanti ada beberapa data yang dapat dilakukan pemutakhiran secara mandiri, yaitu antara lain yang pertama ada data utama. Di sini terdiri dari pengisian NIK, nah kemudian nama juga bisa dirubah, terus kemudian nanti tempat atau tanggal lahir itu bisa diubah disesuaikan dengan yang ada pada data di Dukcapil atau sesuai dengan data yang ada pada KTP kita. Terus kemudian data yang kedua ini adalah data email dan juga nomor handphone. Di sini juga bisa dilakukan pemutakhiran data secara mandiri. Yang ketiga di sini ada data klasifikasi lapangan usaha atau pekerjaan. Ini juga bisa dirubah Mitra Elgangga karena ada beberapa wajib pajak yang sebelumnya mungkin punya pekerjaan sebagai karyawan, terus kemudian memutuskan untuk tidak bekerja lagi, memutuskan untuk usaha. Nah, di situ KLU-nya bisa diubah menjadi pengusaha seperti itu. Terus kemudian yang terakhir di sini ada data keluarga. Nah, di situ ada data istri, data anak, dan data tanggungan lain yang terdiri dari di situ diisi juga terkait nomor induk kependudukan, nama, tempat dan tanggal lahir, serta nomor kartu keluarga dan juga status hubungan keluarga. Seperti itu bisa dilakukan pemutakhiran data. Nah, dalam proses pemutakhiran data tersebut tentunya harus dipastikan bahwa semua data tersebut adalah berstatus valid. Seperti itu. Nah, nanti apabila status validitasnya di sini biasanya suka ada notifikasi perlu konfirmasi, maka di situ yang perlu dilakukan adalah data utamanya belum sesuai dengan data kependudukan di Dukcapil. Nah, kemudian nanti bisa dilakukan perubahan data sesuai dengan yang ada di Dukcapil. Kita tuh harus konfirmasi terlebih dahulu seperti itu. Nah, terus kemudian ada notif yang kedua seperti perlu pemutakhiran. Nah, itu juga data utamanya belum sesuai dengan data di Dukcapil. Nah, di situ belum dilakukan perubahan data secara jabatan oleh DJP, maka perlu dilakukan konfirmasi terlebih dahulu ke Dukcapil setempat terkait datanya. Nanti baru diinputkan ke DJP Online sampai dengan statusnya nanti valid. Seperti itu sih kira-kira caranya. Nah, baik Mitra Zaman Siar, sepertinya pendengar Elgangga masih penasaran nih mengenai laporan SPT ini, SPT tahunan ya, OP ya. Siapa sih yang sebenarnya wajib melaporkan SPT tahunan PPH OP dan kapan batas waktu pelaporan SPT OP ini, Mbak Lia? Baik Bu Fitri dan rekan Elgangga. Rekan Elgangga ya Bu? Iya, boleh. Kalau kita bicara nih siapa sih yang wajib lapor SPT, kira gitu ya. Tentunya yang mempunyai persyaratan setiap wajib pajak orang pribadi yang telah terdaftar dan mempunyai NPWP dengan statusnya aktif, Bu. Gitu ya. Ya, kan kadang juga ada NPWP statusnya kalau udah berapa tahun nggak lapor itu menjadi non efektif. Ya. Kalau mau diefektifkan lagi ya memang harus lapor lagi gitu ya. Dan maka mereka wajib melaporkan SPT tahunannya. Nah, kemudian Kementerian Keuangan dalam hal ini melalui Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan 3 jenis Bu, 3 jenis formulir yang digunakan untuk menyampaikan SPT tahunan orang pribadi. Ini orang pribadi ya, kita harus orang pribadi. Yaitu formulir 1770, formulir SPT 1770S dan 1770SS gitu ya. Terus Ibu nanya nih, S itu apaan sih? Iya. S itu singkatan dari sederhana, Bu. Sederhana ya. Jadi 1770S sederhana dan SS itu sangat sederhana. Sangat sederhana, seperti rumah ya. Ya, betul. Tapi bukan nasi lilin ya. Bukan, jangan ya.
Gitu ya, Bu. Terus kita harus bedain nih sebenarnya buat apa aja nih yang 1770 polos istilahnya ya bahasa kita itu buat apa. Iya. Kemudian yang 1770S dan S seperti apa. Jadi untuk wajib pajak apabila mereka memiliki penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas, satu. Yeah. Kedua, memiliki penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja. Misalnya nih mereka kerja nih di satu perusahaan atau di 2 perusahaan, lebih dari satu. Kemudian misalnya mereka memiliki usaha bebas, misalnya kayak dokter kan bisa jadi itu mereka kerja di rumah sakit Tapi buka praktek gitu ya. ya. Atau kerja juga di klinik yang lain ya. Mereka ya. memiliki pekerjaan bebas. Kemudian untuk wajib pajak yang dikenakan PPh final atau bersifat final, yaitu jenisnya itu misalnya Ibu, mereka mempunyai yang bersifat final itu mempunyai rumah, kontrakan yang disewakan. Nah itu mereka kemudian ada royalti, kemudian ada misalnya jual beli tanah, kemudian mereka memiliki penghasilan dari penjualan itu sehingga dikenakan PPh final. Maka untuk wajib pajak yang memiliki persyaratan tadi, mereka akan melaporkan SPT tahunan orang pribadinya dengan formulir 1770 polos, Bu. Syarat-syaratnya ini. Iya, iya. Nah, kemudian apabila wajib pajak itu memiliki penghasilan cuma dari satu pemberi kerja, ya, satu atau lebih boleh dari pemberi kerja, kemudian memiliki penghasilan dalam negeri lainnya, kemudian memiliki penghasilan juga Bu dikenakan PPh final atau bersifat final tadi, tetapi mereka tidak melakukan usaha atau pekerjaan bebas nih. Nah maka mereka akan menggunakan SPT tahunan PPh orang pribadi itu 1770S. Jadi S-nya cuma satu. Dan penghasilan mereka di atas 60 juta. Jadi di atas 60 juta ya salah satunya. Syarat 1770S ini. Nah, terakhir ada lagi nih 1770SS, yaitu apabila wajib pajak memiliki penghasilan selain dari usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilan brutonya kotornya itu sebelum dikurangi PTKP ya Bu. Kalau setelah dikurangi PTKP menjadi penghasilan neto nih, yaitu kurang dari 60 juta setahun. Berarti gajinya itu nggak lebih dari 5 juta. Ya. Nah itu pakainya yang sangat sederhana, ini formulirnya lebih sedikit. Iya. Baik, masih ada Ibu Lia? Masih ada, iya. Ini, aduh saya masih ada nih Bu. Iya harusnya masih ada. Ntar kita bacain pertanyaan dari Neng Ningsih. Kemudian adapun batas waktu dari pelaporan SPT tahunan orang pribadi ini adalah paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak atau kalau sederhananya itu tanggal 31 Maret. Nah, kalau untuk SPT tahunan PPh orang pribadi tahun 2022, maka jatuh temponya itu 31 Maret 2023. Berarti tinggal 2 hari lagi ya, Bu. Nah, ya kami himbau nih kepada kawan-kawan Gaga. Tinggal 3 hari lagi. 3 hari lagi ya. Waduh. Ya, saya belum bayar pajak nih. Nah, kemudian apa nih? Akibatnya nih bagaimana nih apabila WP yang bersangkutan di tahun 2022 statusnya tidak bekerja, apakah dia masih harus lapor atau nggak lapor nih karena saya nggak ada penghasilan? Kalau nggak lapor 2 tahun tuh gimana Bu? Kalau nggak lapor 2 tahun biasanya nanti sistem akan menjadikan mereka wajib pajak non efektif Bu. Oh non efektif. Kalau apabila lapor. Tapi terhadap kasus yang tadi apabila mereka di tahun 2022 ternyata tidak bekerja, wajib pajak tetap harus lapor karena mereka memiliki kewajiban untuk melaporkan. Walaupun nihil hasilnya. Walaupun pelaporannya akan nihil, hasilnya tidak bayar, iya. nol. Dan apabila misalnya ini wajib pajak udah berapa lama nih tidak memiliki penghasilan, tidak ada penghasilan pemasukan maka mereka boleh mengajukan menjadi wajib pajak non efektif sehingga tidak ada kewajiban untuk melaporkan. Kira-kira seperti itu. Ya, itu penjelasan secara gamblang ya. Jadi sangat disayangkan kalau mitra masih belum sadar untuk membayar pajak. Baik, Pak Beni, Ibu Lia dan Mbak Desinta, hatur nuhun sudah berbincang-bincang di sini. Mudah-mudahan bermanfaat sekali bagi masyarakat kita dan mitra sejaman siar. Hatur nuhun, semoga sukses selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.